Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Araw Sabandi, perwakilan kelas 11 MIPA 1. Pegang aja. Mana nih supporternya 11 MIPA 1? Menjauh semua ini ada. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya jualah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada saat sekarang ini. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah, ibu bapak majelis guru, dewan juri yang berbahagia, dan teman-teman sekalian. Baiklah, izinkan saya pada kesempatan yang sangat singkat ini menyampaikan pidato dengan tema pemuda dan teknologi. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat judul Pemuda sebagai Wajah Indonesia. Berbicara soal pemuda dan teknologi, terdapat dua aspek penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama pemuda, dan yang satu lagi teknologi. Nah, pada kesempatan ini saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu pemuda. Secara eksplisit, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Pemuda memiliki arti warga negara Indonesia yang memasuki periode penting perkembangan yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Dan yang kedua yaitu teknologi. Menurut Wikipedia sendiri, teknologi memiliki arti keseluruhan sarana yang digunakan untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan demi kemudahan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, contoh kecilnya seperti ini. Seorang siswa mempunyai kewajiban yaitu belajar. Dan supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, maka seorang siswa ini membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana. Terkait dengan definisi dari teknologi itu sendiri, sarana dan prasarana tersebut termasuk ke dalam teknologi. Mengapa demikian? Karena sarana yang digunakan memudahkan seorang siswa tersebut dalam memperoleh pelajarannya. Begitulah konsep dari teknologi itu sendiri. Berbicara soal teknologi, kita tak lepas dari yang namanya transportasi dan komunikasi. Seakan keduanya telah mendarah daging, menjamur dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah teknologi komunikasi. Sesuai dengan temanya tadi, mengapa sih, apa hubungan antara pemuda dengan teknologi? Nah, perlu sama-sama kita tahu, 64 juta penduduk Indonesia, itu artinya seperempat dari penduduk Indonesia memiliki usia antara 16 sampai 30 tahun. Artinya, Indonesia 10 hingga 20 tahun yang akan datang itu dihuni oleh pemuda yang berusia 16 tahun saat ini. Pemuda berusia 16 tahun saat ini menggambarkan kehidupan Indonesia 10 tahun yang akan datang. Berbicara tentang pemuda, tak lekang dari yang namanya pengaruh teknologi. Teknologi inilah yang menjadi ancaman pemuda Indonesia, yang mendorong terjadinya perilaku kekerasan fisik, penurunan moral, norma, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta menimbulkan pembulian secara fisik maupun verbal. 94 tahun yang lalu, kita menoleh ke belakang, yaitu terjadi namanya Sumpah Pemuda. Landasan dan fondasi sebagai ikrar pemuda yang menjadi patokan pemersatu bangsa Indonesia yang dilakukan oleh pemuda. Pemuda sendiri memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa. Yang pertama sebagai agent of change, agen perubahan. Yang kedua sebagai agent development, agen pembangunan. Dan yang ketiga yaitu agen pembaharuan bangsa. Nah, tiga peran penting ini dipegang saat ini oleh pemuda yang berusia 16 tahun sekarang ini. Artinya, citra dan nama baik kita sebagai pemuda harus dijaga demi kelangsungan hidup Indonesia ke 30 hingga 20 tahun yang akan datang. Perlu kita ketahui seksama, sumber daya manusia belum siap dari yang namanya perkembangan teknologi. Sedangkan teknologi itu sendiri
Indonesia saat ini. Nah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap orang pasti mempunyai segala sesuatu dalam menyikapi perkembangan teknologi itu sendiri. Penggunaan yang bijak akan membawa pengaruh yang baik bagi penggunanya. Begitu juga sebaliknya, penggunaan yang salah akan menimbulkan kehancuran bagi pengguna itu sendiri. Ibarat memegang pedang, apabila seseorang pandai memainkannya, maka itu akan menjadi senjata yang berguna bagi dia. Namun, jika penggunaan yang salah, maka itulah yang akan membunuhnya. Saya pemuda, saya bermakna untuk Indonesia 30 yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.